Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian engkau akan mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kami di Brito itu mengadakan misa, umumnya anak-anak itu juga datangnya gerudukan ya, berbondong-bondong masuk ke kapel, entah itu misa angkatan atau misa perayaan-perayaan gitu, dan biasanya lalu duduknya juga di belakang mereka. Duduknya tidak langsung mengisi tempat yang depan, tapi biasanya yang belakang dulu. Lalu kalau sudah diberitahu, lalu beberapa maju ke depan gitu ya. Tapi selalu bangku yang paling depan itu kosong, meskipun tidak diperuntukkan untuk petugas. Kalau di sini kan diperuntukkan untuk petugas, tetapi meskipun tidak diperuntukkan, hampir selalu kosong. Mungkin mereka terlalu menghayati perintah Yesus yang disampaikan dalam Injil pada sore hari ini untuk tidak menempati tempat paling depan. Tetapi ada alasan lain, saya yakin. Apa yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil pada sore hari ini bisa kita baca sebagai semacam sopan santun atau etiket yang umum ketika kita bertamu atau kita menghadiri pesta, bahwa kita memilih tempat yang paling rendah, dan lalu ketika orang yang mengundang kita atau tuan rumah itu memperhatikan kita, lalu mungkin memberi tempat yang lebih baik. Bisa kita tafsirkan semacam itu, tetapi bisa juga kita maknai secara lebih mendalam sebagai gambaran dari kerajaan surga yang mau diumpamakan oleh Yesus. Tempat dalam pesta adalah tempat kita di kerajaan surga,
Dan ketika kita tahu tempat kita, tahu posisi kita, kita berarti tahu menjadi orang yang rendah hati. Dan sebenarnya kita pun tidak sungguh-sungguh tahu gitu ya. Mungkin orang bisa merasa saya itu punya tempat bagus gitu ya di kerajaan surga. Tetapi kita tidak akan pernah sungguh yakin atau tahu itu. Hanya Allah atau hanya tuan rumah yang tahu sungguh tempat kita itu di mana. Kalau kita nanti diundang ke perjamuan di surga. Kita bisa mengira-ira tempat kita, tetapi hanya tuan rumah yang tahu tempat kita itu di mana. Maka sebenarnya itu perumpamaan ini lebih mau menggambarkan bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang tahu tempat gitu ya. Ada 3 hal yang saya kira saya ingin bagikan dalam kesempatan homili pada sore hari ini. Yang pertama, kalau dalam pepatah Jawa itu ada ungkapan wani ngalah luhur wekasane. Berani mengalah pada kemudian akan mendapatkan keluhuran. Tetapi ya memang mirip, ada kemiripan dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam perumpamaan pada sore hari ini, bahwa kita merendahkan diri supaya ditinggikan. Tetapi dalam ungkapan bahasa Jawa itu terkandung semacam strategi atau siasat gitu ya, supaya kita menang gitu, itu kita harus mengalah lebih dulu sehingga nanti di kemudian akan luhur wekasane itu. Tetapi kerendahan hati sejati atau kerendahan hati Kristiani itu bukan siasat, itu bukan strategi. Itu adalah kesungguhan rendah hati yang sungguh-sungguh. Bukan supaya kita nanti ditinggikan, bukan supaya kita nanti diluhurkan. Tetapi memang kita mau menempatkan diri kita sebagai orang atau sebagai di posisi kita sebagai manusia, sebagai ciptaan yang lemah, yang rapuh. Bukan untuk mendapatkan keluhuran setelahnya. Poin yang pertama, bukan strategi, bukan siasat apapun ya untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dan semacamnya. Jadi kalau kita menempatkan atau mengambil tempat duduk yang paling rendah, bukan supaya kita nanti ditempatkan di depan, tapi sungguh-sungguh karena kita tahu tempat kita di situ. Yang kedua, contoh atau teladan yang bisa kita ambil sebagai orang yang sungguh-sungguh rendah hati adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita sebagai ciptaan Allah dan Allah sebagai pencipta itu jaraknya sangat jauh gitu ya. Kalau dalam biologi itu ada tatanan makhluk hidup ya, mulai dari protozoa sampai mungkin jamur, lalu di atas lagi mungkin pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, lalu baru binatang, makhluk hidup, lalu manusia agak di atas, lalu Tuhan itu di atas sana itu ya. Dan jaraknya mungkin sangat jauh, lebih jauh daripada kita dengan protozoa atau dengan kecoa gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus sebagai Allah Putra, dia merendahkan diri dengan menjadi manusia untuk menebus kita semua. Dia adalah pribadi yang tahu tempat itu ya. Dia tahu tempat. Artinya Allah Bapa menempatkan dia untuk menjadi manusia, untuk menjadi Allah yang menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa kita, dan ia berserah pada kehendak Bapa itu. Maka teladan itu yang mestinya kita ambil juga. Kita sebagai ciptaan, sebagai manusia juga menjadi pribadi yang tahu tempat. Dan lalu ini mengantar pada poin yang ketiga, bahwa kita nanti juga bersedia begitu ya, ditempatkan oleh Allah dimanapun dia mau menempatkan kita. Seperti dalam perumpamaan ketika kita masuk ke pesta, kita ambil tempat duduk,
lalu tuan rumah meminta kita maju gitu ya, mengambil tempat yang lebih terhormat, kita ikut karena kita tamu. Tetapi kalau Allah Bapa sebagai tuan rumah mungkin membiarkan kita di tempat itu, tidak meminta kita untuk pergi ke tempat yang lebih terhormat pun, ya tidak apa-apa, karena memang mungkin di situ tempat kita. Atau kalau misalnya sebagai tuan rumah malah mengatakan, loh kamu kok di sini, kamu kok di sini, kamu harusnya di dapur di belakang nyinom gitu ya, jadi pelayan gitu. Ya mungkin memang di situ tempat kita. Artinya ketika kita menjadi pribadi yang rendah hati, kita tahu tempat kita, akhirnya kita juga berani untuk memberikan diri atau membiarkan Tuhan yang menyediakan tempat bagi kita, menempatkan diri kita dimanapun kita dibutuhkan sesuai dengan kehendaknya. Sehingga disitulah kerendahan hati yang sejati, ketika kita mengosongkan diri dari segala macam kesombongan, dari segala macam kemampuan. Dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan juga rumongso biso dan biso rumongso. Kalau orang yang biso rumongso itu dia tahu gitu ya, perannya, tahu tempatnya. Tapi kalau orang yang rumongso biso itu merasa bisa, merasa tahu segalanya, merasa bisa mengatasi segalanya tanpa bantuan dari Allah. Kita diharapkan menjadi pribadi yang bisa rumongso ya, bisa merasa-rasakan saya ini posisinya di mana, tempatnya di mana, perannya di mana. Bukan orang yang lalu rumongso biso, bisa merasa tahu segalanya. Menjadi rendah hati adalah menjadi pribadi yang bisa rumongso. Ketika kita tahu tempat kita dalam pesta, dalam perjamuan, karena kita pribadi yang menyadari diri sebagai orang yang rapuh, orang yang lemah, lalu membiarkan diri oleh tuan rumah, oleh Allah sendiri ditempatkan di mana Dia menghendaki. Entah itu di tempat yang terhormat, entah itu mungkin di tempat yang utama, atau mungkin justru malah di belakang, di dapur menjadi sinoman yang melayani semua yang sedang berpesta. Kalau memang itu tempat kita, tidak menjadi masalah, karena kita sudah membiarkan diri, mengosongkan diri, membiarkan Allah menempatkan diri kita. Maka disitulah kerendahan hati membawa sukacita sejati. Dalam tema kita hari ini, ketika kita sungguh mengosongkan diri, membiarkan Allah sendiri yang memberikan tempat atau menempatkan diri kita, dimanapun tempat itu tidak menjadi masalah, justru itu akan menimbulkan sukacita yang sejati bagi kita. Maka marilah kita juga mohon rahmat dalam hidup kita sehari-hari, supaya kita menjadi pribadi yang semakin rendah hati, menyadari kerapuan-kerapuan kita, kelemahan diri kita, kekurangan dan dosa kita, dan lalu bersedia untuk membiarkan Allah sendiri yang menempatkan di mana kita dibutuhkan, di mana kita dikehendaki oleh Allah sendiri. Dan lalu seperti tadi, menjadi pribadi yang bisa rumongso, bukan rumongso biso. Kita mohon rahmat dan kita juga berdoa bagi bangsa kita yang mungkin sedang bergolak, supaya Allah sendiri juga dalam segala rencananya memberkati bangsa ini, supaya apa yang sedang terjadi dalam dunia perpolitikan kita merupakan bagian dari kehendak Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.